الحسين الله مرحبا مرحبا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin minal umam بفضل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Al-ayah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya cintai dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf kalau bisa di saat mengaji ini dimatikan air rokoknya mungkin, biar rohnya Rasulullah nggak pergi lagi. Rasulullah tadi sudah hadir dengan rohnya. Nanti kalau sudah habis ngaji di rokok lagi nanti ya. Nah, mohon maaf karena nas daripada nasihat-nasihat ulama-ulama salaf. Baik. Teman-teman sekalian yang saya cintai, bulan ini bulan yang membahagiakan umat Islam. Dan bulan ini sebenarnya bulan di mana syaitan bersedih. Kenapa? Karena bulan ini bulan kelahiran umat Nabi Muhammad SAW. Dan bulan ini bertepatan dengan bulan Januari, masuk Januari ya. Sekarang sudah 2 Januari. Bisa juga setan gembira. Karena apa? Karena sebagian saudara-saudara kita yang nggak paham arti tahun baru, sehingga mereka ikut menyambut gembira dengan tahun baru. Dan juga tahun baru ini, tahun baru milad ini sebenarnya menurut pendapat ulama belum tentu itu hari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Dan jadi kalau kita menyambut dengan kalimat selamat hari Natal dengan tujuan mengukuhkan Yesus itu sebagai Tuhan, maka sangat mengkhawatirkan akan keimanan kita. Oleh karena itu sangat kita berhati-hati ketika hadirnya bulan akhir-akhir Desember menjelang bulan Januari ini dengan kata-kata selamat hari Natal.
Ada sebagian tokoh-tokoh kita yang memperbolehkan, jangan diikuti, ini sangat berbahaya sekali. Karena kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru, itu kita berarti telah ikut berpartisipasi mengukuhkan mereka gitu. Padahal tahun baru kita cuma satu, yaitu tanggal 1 Muharram yang sudah kita peringati kemarin, yaitu tanggal 1 Muharram. Kita umat Islam tidak punya tahun baru di 1 Januari, enggak ada. Tahun barunya umat Islam adalah 1 Hijriah, yang pantas kita syukuri. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa bulan ini bulan sangat menggembirakan kita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang hadir di majelis ini saya yakin semua cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan tadi, saudara-saudaraku yang saya cintai, karena yang pantas dicintai adalah orang yang mencintai Rasulullah, siapapun dia, pejabatnya, pekerjanya, buruhnya, selama ia mencintai Rasulullah SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW, maka ia pantas berhak dicintai. Artinya sebaliknya, yang tidak ada rasa cinta kepada Nabi, yang tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, tidak pantas dicintai, siapapun dia. Tidak pandang punya jabatan, kedudukan, apa saja. Istri pun sekalipun kalau enggak cinta sama Nabi Muhammad, enggak pantas dicintai. Oleh karena itu, alhamdulillah kita semua hadir di majelis ini, termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ada rasa cinta kita dan bisa hadir di majelis ini. Insya Allah panitia juga mengadakan acara di malam ini karena juga ikut memeriahkan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebetulan malam ini malam berapa ya? 11 atau 12 ya. Pendapat para ulama bahwa hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang berbeda-beda pendapat ulama, tapi yang paling kuat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu pada hari Isnin. Alhamdulillah, tahun gajah ya. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, tadi saya membacakan ayat Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal itu maka bergembiralah mereka, bergembiralah kalian. Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau Sayyidina Abbas ini, Ibnu Abbas ini salah satu yang ahli tafsir ya, habrul ummah, mengatakan bahwa rahmat di dalam ayat ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kehadiran baginda Nabi kita diperintahkan untuk bergembira. Bergembira. Kenapa kita harus bergembira atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita syukuri lagi, bukan hanya itu, kita bisa dijadikan oleh Allah salah satu umat Rasulullah yang diberi kesempatan untuk duduk di kampungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang lebih lagi. Saudara-saudara kita merayakan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah air, jauh dari Nabi. Kita sudah dekat dengan Rasulullah dan di kampungnya Rasulullah. Inilah alhamdulillah kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang senang atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita muslim umat Nabi Muhammad SAW ketika sudah masuk bulan Rabiul Awal seperti ini gak senang. Kenapa? Dia beranggapan masih banyak saudara-saudara kita katanya yang melakukan bid'ah,
hurafat, memuji-muji Nabi yang berlebih-lebihan. Mereka justru nggak senang seperti itu. Ada kelompok-kelompok Islam seperti itu. Nah, kita alhamdulillah sampai mati pun, sampai akhir hayat pun tetap mencintai Rasulullah, tetap memuliakan Rasulullah, tetap gembira atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya menyambut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diwajibkan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir contoh di majelis ini, apa tujuan kita sebenarnya? Di saat kita gembira ke atas kehadiran kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya kita? Karena cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita diperintahkan berdoa kepada Allah, semua kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Kita mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang soleh, keluarga kami keluarga yang soleh. Kita mohon kepada Allah supaya rezeki kita banyak. Setiap selesai sholat kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Pertanyaannya, selama ini kita yang mengaku cinta sama Rasulullah SAW, apakah kita pernah berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita, keluarga dan anak-anak kita dijadikan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Karena kenyataannya sekarang yang terjadi di masyarakat, anak-anak kita, keluarga kita sedang digiring, diarahkan untuk jauh dari Nabi Muhammad. Dengan arus globalisasi sekarang, internet, TV, tampilan-tampilan film, sinetron, ya, yang sedikit menggeser, menjauhkan kita dari Rasulullah SAW. Justru cintanya cinta sama artis-artis, bintang film. Sebab kalau cinta itu cenderung meniru. Nah, kalau kita sudah cinta, senang sama artis, niru seperti artis, pakaiannya kayak artis, pikirannya kayak artis, rambutnya kayak artis, gaya hidupnya kayak artis, dan seterusnya. Kenapa? Yang sering kita tonton adalah artis, yang sering kita tonton adalah film. Nah, jadi cenderung ke sana. Nah, kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku cinta sama Nabi Muhammad, nah, apakah kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Nabi Muhammad SAW? Karena semua yang berkaitan dengan Rasulullah menjadi yang terbaik. Nah, cara pakaian Nabi Muhammad adalah cara pakaian yang paling baik. Cara tidur Nabi Muhammad adalah cara tidur yang paling baik. Cara berjalannya Nabi Muhammad adalah cara yang paling baik. Kalau ada seorang yang mengatakan, jalan kita lebih gagah dari Rasulullah, ini keluar dari iman. Tidur kita lebih baik daripada Nabi Muhammad, itu keluar dari iman. Cara makan kita lebih baik daripada cara Nabi Muhammad, itu keluar dari iman. Nah, kalau semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu menjadi paling baik, paling mulia, maka kelahiran Nabi Muhammad pun adalah kelahiran yang paling baik. Kelahiran Nabi Muhammad kelahiran yang paling mulia. Maka orang yang memuliakan kelahiran Nabi Muhammad adalah orang yang mulia. Kita pun menjadi umat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah karena kemuliaan Nabi Muhammad. Coba tadi kita dibaca, sebetulnya tadi kalau dibaca disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, dikatakan bahwa umat Rasulullah ini menjadi 3 bagian. Thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab, sepertiga masuk surga tanpa hisab. Wa thuluthun, sepertiga lagi hadir dengan dosa-dosanya besok yaumul qiyamah, akan tapi diampuni dengan sebab syafaat Rasulullah SAW. Yang ketiga, thuluthun, sepertiga lagi, hadir dengan dosa-dosa yang banyak, kedosanya lebih banyak daripada kebaikannya, tapi dia masih membaca yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang insya Allah juga mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Itu semua sebab kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sebab kemuliaan Rasulullah SAW. Maka
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah sebab kemuliaan Nabi Muhammad. Besok giliran di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar, karena Rasulullah ini besok berada di salah satu 3 tempat di yaumul qiyamah, ya. Sayyidina Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, besok yaumul qiyamah, di saat baginda memberikan syafaat kepada umatnya, saya mencari baginda di mana? Di padang mahsyar nanti di mana cari baginda?" Carilah di salah satu 3 tempat, kata Nabi. Pertama, di mizan, di tempat di mana ditimbangnya amal-amal kita. Kalau tidak mendapatkan di sana, kata Nabi, carilah di sirat, tempatan jembatan Siratul Mustaqim. Yang ketiga, kalau enggak mendapatkan saya di sana, carilah di tempat di haud, tempat di mana minum telaga air Kautsar. Ya. Kita kalau menginginkan syafaat dari baginda Nabi SAW, tidak lepas daripada 3 tempat ini, yakni mizan, sirat, dan haud, telaga Kautsar. Nah, yang paling kita harapkan adalah syafaat dari baginda Nabi SAW. Nah, semua amal-amal kita, keseharian yang kita kerjakan belum cukup. Besok kita hadirkan di saat amal-amal kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup. Tanpa pembelaan, tanpa syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi arti syafaat itu sendiri adalah pembelaan. Kenapa? Seringkali amal kita salah. Kalau benar, kadang-kadang dalam niat, dalam pelaksanaannya kurang ikhlas. Nah, seringkali seperti itu. Oleh karena itu pentingnya berkumpul seperti ini, mengingat Rasulullah, mengingat jasa Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau kita mengingat para sahabat dulu saat hidup bersama baginda Nabi SAW, pengorbanan para sahabat luar biasa. Ya. Kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad luar biasa. Ya. Salah satu contoh, Sayyidina Anas ibn Nadhr. Beliau ini salah satu pejuang dalam peristiwa perang Uhud. Ini Uhud di samping kita ini. Nah, ketika orang kafir waktu peristiwa perang Uhud ini teriak-teriak, Muhammadun qad qutil, Muhammadun qad qutil, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah terbunuh. Karena waktu itu Rasulullah hilang di antara tengah-tengah para sahabat. Sayyidina Ali sampai bingung, kemana Rasulullah? Karena Rasulullah terjatuh ke satu lubang yang dibuat oleh Amr al-Fasik. Di saat orang kafir mengatakan Muhammad telah terbunuh, Sayyidina Anas ibn Nadhr teriak, "Idza kana Muhammadun qad qutil, fa rabbu Muhammadin lam yuqtal, faqatilu ala ma qatala alaih." Apabila Muhammad telah terbunuh, maka Tuhan Muhammad tidak pernah terbunuh. Perangilah orang-orang yang merangi Muhammad. Ketika itu beliau, Sayyidina Anas bin Nadhr, tanpa memperhatikan keselamatan dirinya, saking khawatirnya atas keselamatan Rasulullah, dia terjun ke medan laga dengan begitu beringasnya membabat orang-orang kafir, sehingga beliau meninggal, hancur tubuhnya semuanya. Saking hancurnya badannya Sayyidina Anas bin Nadhr, sampai tidak dikenali siapa orang ini, nggak dikenali, nggak diketahui. Ketika meninggal, satu-satu diperiksa para syuhada Uhud, jumlahnya 70, nggak diketahui satu jasad diantaranya adalah Sayyidina Anas bin Nadhr. Akhirnya dapat dikenali, kenapa? Gara-gara cincinnya. Ketahuan cincinnya, oh ini cincinnya Sayyidina Anas bin Nadhr. Sayyidina Anas bin Nadhr ini adalah paman dari ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini adalah yang berkhidmah sama Rasulullah selama 10 tahun. Sama-sama Anas namanya. Ya, begitulah para teman-teman sekalian, pengorbanan para sahabat yang luar biasa kepada baginda Nabi SAW, sehingga para syuhada Uhud ini diangkat oleh Allah dengan kemuliaan, kedudukan yang sangat tinggi. Jasad-jasadnya pun dijaga oleh Allah sampai yaumul qiyamah masih utuh, masih segar.
Jadi kalau teman-teman berkesempatan ziarah ke makam para syuhada ini menyaksikan kita, menghadirkan kita. Karena kita tidak boleh mengatakan mereka itu mati. Allah berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Jangan sekali-kali kau mengatakan bagi orang yang terkorban gugur membela agama Allah itu mati. Bal ahya, mereka tetap hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian yang masih hidup di permukaan bumi ini tidak merasakan, padahal mereka para syuhada menyaksikan setiap orang yang hadir, yang mengucapkan salam. Pernah terjadi tahun 60 Hijriah di Madinah hujan besar sehingga terjadi banjir. Jasad-jasad para syuhada timbul ke permukaan bumi, masih utuh. Tahun 60 zamannya Sayyidina Sufyan bin Muawiyah, masih utuh. Ketika dipindahkan, dulu jasadnya para syuhada itu enggak satu tempat, satu pagar itu, di tempat lain, ada sebagian tempat lain, karena di makamannya itu jadikan satu. Jadikan satu, ditumpuk berapa orang ya. Nah, ketika hujan itu timbul ke permukaan bumi, kemudian oleh para ahli Madinah waktu itu diangkat, dikumpulkan di satu tempat yang sekarang sudah ditutup dengan pagar. Di saat diangkat jasad-jasad para syuhada, itu jasad masih utuh, masih segar. Bahkan diceritakan masih meneteskan darah yang masih segar. Bayangkan coba, 60 tahun. Allah Akbar. Ini salah satu bukti kebenaran firman Allah. Kenapa dimuliakan seperti itu oleh Allah para syuhada? Karena mereka telah berkorban untuk agama ini. Pertanyaannya, kita yang sudah setia mengikuti menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sudah sejauh mana pengorbanan kita untuk Rasulullah? Apa yang harus kita korbankan saat ini demi tegaknya sunnah Rasulullah SAW? Yaitu bagaimana cara mencintai baginda Nabi yang sebenarnya. Nah, selama ini kan kita kadang-kadang cinta hanya di lisan dan pura-pura saja. Nah, karena cinta itu adalah berkorban. Apa yang harus dikorbankan untuk cinta kita, membuktikan cintaan kita kepada Rasulullah? Yaitu tetap setia menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kenalkan keluarga kita, anak kita dengan Nabi Muhammad. Bagaimana cara hidup Rasulullah SAW? Ini yang paling penting. Nah, kadang-kadang kita tidur saja. Ini lupa dengan sunnah Nabi ya. Baca doa tidur kadang-kadang lupa. Bangun tidur kadang-kadang lupa baca doa. Makan saja kadang-kadang lupa baca doa seperti yang dibaca oleh Rasulullah. Padahal sederhana. Gimana coba ada doa Nabi Muhammad ketika makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, doa ini doa Rasulullah SAW yang diajarkan di dalam kitab-kitab fikih adab makan. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Doa ini saja kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang saking laparnya sudah, jangankan doa seperti tadi, bismillah aja lupa kadang-kadang. Nah, langsung santap sikat. Nah, mari kita sedikit demi sedikit berubah bagaimana menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah kehidupan kita. Makannya, tidurnya, sholatnya ya. Masa sholat tetap aja 5 waktu? Nah, padahal Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Tidak pernah. Nabi selama hidup tidak pernah tinggalkan sholat witir. Sampai dalam madhab Hambali itu, sholat witir itu hukumnya wajib. Hanafi wajib sholat witir. Kalau enggak sholat witir dosa. Nah, makanya kita kalau ke Masjidil Haram kalau sholat subuh itu sering melihat orang Pakistan itu sholat di halaman ya kan, sholat dia walaupun sudah qomat sholat, itu sholat witir itu. Nah, karena wajib. Nah, karena itu usahakan teman-teman sekalian, kita dengan momen-momen maulid seperti ini untuk semangat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Kita nggak tahu jatah hidup kita ini berapa tahun lagi, nggak tahu. Maka sahi syammir wala tazal an dzakiral maut. Nah, saya ini angkat masalah ini karena malam ini juga kita mengenang salah satu saudara kita yang pulang ke rahmatullah ya. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu masih duduk bersama kita, duduk ngobrol bersama-sama kita. Ya, yang agak tua itu Pak Juri ya, Allah yarhamu. Ya,
Bahkan sebelum meninggal itu 1 minggu yang lalu dia mengadakan tahlilan mertuanya yang baru meninggal. Kita diundang baru meninggal. Ternyata kemudian 1 minggu yang lalu dia yang meninggal. Gak tahu waktu itu apakah dia yang meninggal. Oleh karena itu, sahi syammir wala tazal an dzakiral maut. Wahai sahabat, syammir, bersiap-siaplah selalu. Kalau bahasa kitanya itu selalu ini sing-singkan lengan bajunya. Artinya siap-siap. Wala tazal an dzakiral maut. Jangan pernah lupakan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah ya. Keadaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab-kitab Syama'il. Beliau di saat mengambil makanan, sebelum makanan itu masuk ke dalam beliau, ke dalam mulut yang mulia, beliau sudah mengatakan, jangan makanan yang sudah saya pegang ini sebelum masuk ke dalam mulut saya, malaikat Israel sudah ngambil nyawa saya. Artinya apa? Beliau sedetik pun tidak pernah lupakan kematian. Karena apa? Semakin banyak mengingat kematian, semakin taat kita semakin naik. Nah, semakin naik taat kita. Semakin banyak lupakan kematian, semakin jauh daripada keimanan, semakin jauh daripada ketaatan. Nah, kenapa? Oleh karena itu, para saudara-saudara sekalian, dalam momen-momen Maulid seperti ini, bagaimana kita meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di Madinah. Terutama kita berada di Madinah, luar biasa. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang di luar Madinah. Oleh karena itu, sekali lagi saudara-saudara sekalian, nikmat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan kepada kita sebagai predikat umat Nabi Muhammad, pantas kita syukuri atas kehadiran kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semangat menghidupkan sunnahnya. Sunnahnya, sholat duha, hidupkan. Sholat duha itu ada 3 derajat. Derajat yang pertama 2 rakaat sah. Derajat yang kedua paling sedikit mencapai derajat kesempurnaan, yaitu 4 rakaat. Derajat yang paling sempurna lagi yaitu 8 rakaat. Itu sholat duha. Nah, jadi karena itu kita berlatih berubah. Dari 5 sholat 5 waktu kita berubah, tingkatkan witirnya, tingkatkan duhanya, tingkatkan witirnya, tahajudnya. Ini penting. Mumpung kita masih berada di Madinah, di tempat yang mulia ya. Karena Madinah ini kata Rasulullah di dalam hadis Bukhari disebutkan al-Madinatu kalkir. Madinah itu sama dengan pandai besi. Tahu pandai ya? Untuk buat pisau pedang itu. Bahasa Madinah apa? Pandi, kalkir, tamfi khabathaha, kata Rasulullah. Dapat menghilangkan karatan-karatan besi, tayangan-tayangan besi. Ini perumpamaan kata ulama. Jadi Madinah itu ibaratkan pandi. Apa maksudnya di sini? Madinah ini orang yang dari Madinah masuk ke dalam Madinah, kalau biasanya sifat hasudnya tinggi, itu bisa luluh, kurang. Sifat hasud itu kurang sedikit. Kalau dia sombong masuk ke Madinah, nanti sifat sombong itu kurang, hilang. Seperti karatan besi dihilangkan dengan alat pandi. Begitu. Jadi kalau sifat sombongnya, takaburnya, hasudnya, ujubnya nggak hilang-hilang, ya saking kuatnya karatannya itu. Ini Madinah, tamfi khabataha. Nah, ini perlu proses. Bisa hilang sifat-sifat seperti itu apa? Tentu dengan amal-amal sunnah, amal-amal soleh. Ada pendekatan secara ruhaniah dengan Nabi Muhammad SAW. Kita sudah secara jasad sudah dekat dengan Rasulullah. Kapan kita bisa dekat secara ruhaniah dengan Nabi SAW? Tamfi khabataha, bisa menghilangkan karat-karat besi. Watan sa'tibuha, kata Nabi. Ini bisa dicek dalam hadis Bukhari. Watan sa'tibuha, kata Rasulullah. Apa maksudnya? Orang yang sudah baik, kalau sudah masuk Madinah, tambah baik, istiqomah sholatnya, tambah di Madinah, tambah kuat, tambah naik imannya. Nah, watan so'tibuha, yang baik tambah baik, yang baik tambah baik, terus tambah baik. Karena ibadah kita diibaratkan perjalanan rohani yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meningkat dari yang namanya Islam ke iman, ada nanti peningkatan
ihsan. Kapan kita bisa naik sampai ke ihsan? Apa yang dimaksud ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah, beribadah kepada Allah sehingga ada perasaan dalam hatinya ka'annaka tarah, seperti engkau melihat Allah. Wa illam takun tarah, kalau engkau tak melihat Allah, fa innahu yarak, Allah selalu melihat kita. Nah, kapan bisa menghadirkan perasaan ini setiap ibadah kita? Di saat kita sholat itu menghadirkan Allah melihat kita, sehingga iman kita naik terus. Karena iman ini yazid wa yanqus, setiap saat iman kita ini naik dan turun. Setiap saat, bukan setiap hari lagi, setiap saat yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Tambah kurang, begitu terusnya. Tambah dengan apa? Dengan amal-amal ibadah, amal soleh, zikir, termasuk senang hadir majelis-majelis seperti ini yang bisa menyebabkan naiknya iman. Begitu juga yang berkurang disebabkan banyak amal-amal maksiat. Amal-amal maksiat. Nah, kalau kita terus istiqomah terus maksiat, iman kita turun. Nah, kalau sudah turun sampai jebak di bawah, yang sangat memprihatinkan, ya ini bahaya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya majelis-majelis seperti ini, kita bisa mengingatkan introspeksi diri kita yang sudah menyatakan diri sebagai umat Rasulullah, sampai kapan kita ini terus semangat menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu introspeksi diri, semangat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitabnya Al-Imam Ghazali disebutkan, kitab itu namanya judulnya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Di situ Imam Ghazali mengutip satu hadis yang perlu dijadikan renungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jawaza umruhu arba'ina sanah wa lam yaghlib khairuhu ala syarrih falyatajahhaz maq'aduhu 'alan nar." Allahu akbar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang usianya sudah lebih 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarri, kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, artinya amal baikannya lebih sedikit daripada amal buruknya, falyatajahhaz maq'adahu 'alan nar, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Naudzubillah. Ini artinya apa? Yang dimaksud oleh Imam Ghazali itu, kalau sudah umur 40 ke atas, ini harus siap-siap selalu. Nah, harus siap-siap selalu. Kita ini sedang mengarah ke suatu tempat yang namanya alam barzakh itu. Wala tazal kafa bil maut mau'idha, kata Nabi. Cukup dengan kematian itu sebagai nasihat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini adalah momen-momen bulan Syahrul Rabi', bulan Rabiul Awal, di mana di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kegembiraan kita yang kita wujudkan secara lahiriah. Kita hadirkan betul hati kita, bukan hanya mengucapkan selamat atas kelahiran Rasulullah, bukan hanya itu saja, tapi betul-betul kita kembalikan sudah sejauh mana kesetiaan kita sebagai umat Nabi ini, keseriusan kita untuk mengamalkan syariat Rasulullah, sunnah Rasulullah sudah sejauh mana, apa tetap terus itu, kapan berubah, kapan bisa meningkat. Nah, ini jadi sehingga kita besok pada yaumul qiyamah termasuk umat-umat Rasulullah yang dibanggakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Rasulullah bersabda, hayati khairul li ummati wa mamati khairul li ummati. Hidupku, kata Nabi, baik untuk umatku, matiku adalah baik untuk umatku. Hadis ini cukup panjang. Kenapa? Karena kata Nabi, amal-amal umatku, walaupun beliau sudah ada di alam barzakh, itu diaturkan kepada Rasulullah. Semua amalan kita. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, seandainya, kata Rasulullah, kalian meludah di masjidku, karena waktu itu masjid Rasulullah masih berupa pasir, ya. Kalian meludah di masjidku, aku tahu, kata Nabi. Kemudian di saat kalian berjalan di jalan, kemudian ada duri atau batu disingkirkan karena menyakitkan saudaranya lain, aku tahu, kata Nabi. Artinya apa? Semua kegiatan kita diawasi oleh Rasulullah SAW. Diawasi.
Oleh karena itu Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi mengatakan, zayyinu wajha nabiyikum bi ahsani a'malikum. Hiasilah wajah nabimu dengan sebaik-baik amalmu. Oke ya. Itulah para sahabat sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita, majelis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kehadiran di tempat kita kumpul seperti ini karena dicinta kepada Rasulullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini, mudah-mudahan besok kita dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatuhu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi daili hurmatihi واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمسنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل حين في كل جمعة وفي كل يوم ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الرسل إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة ونتبع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا شيخنا ولمعلنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمرحومين الذي كتب أسمائهم في هذه القرطاس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وعافنا واعف عنهم. اللهم اغفر لنا ولهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة إنك سميع الدعاء وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبلنا بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.